Yo Kapten, kembali lagi di channel DAK Official. Bersama aku Hilda, hari ini kita akan membahas tentang fakta-fakta unik kapal induk yang ada di dunia. Siapa nih kemarin yang pernah dengar soal isu-isu Indonesia mau bikin kapal induk terbesar di dunia? Yaps, namanya KRI Nusantara. Kayak gambar ini nih contohnya. Menurut Akmal Agassi, di sebuah platform tanya jawab Quora, ia menyatakan bahwa KRI Nusantara itu hanya sebuah karangan fiksi yang didesain asal-asalan dari seorang pecinta militer yang tidak sesuai dengan standar desain kapal. Nah, sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kalau udah, ambil posisi nyamanmu and let's go! Oke guys, sebelum itu mari kita bahas sejarah singkat kapal induk terlebih dahulu. Jadi, kapal induk pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Inggris pada Perang Dunia Pertama. Namun, karena belum ada yang menggunakan kapal induk dengan efektif waktu itu, hal ini membuat negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, belum mau menggunakannya sebagai kekuatan utama Angkatan Laut. Nah, kenapa? Penyebab lainnya karena waktu itu armada Angkatan Laut masih didominasi oleh kapal penjelajah atau cruiser, kapal penjelajah berat dan juga kapal perusak atau destroyer. Nah, karena kapal-kapal tersebut memiliki meriam yang besar, sehingga menyebabkan kapal induk dipandang cukup berbahaya bila digunakan dalam operasi laut saat itu. Today's major navies tend to be built around aircraft carriers. In 1914, however, it was the battleship which ruled the roost. It was the largest type of warship afloat and had the biggest guns. The battleship had, though, gone through a major change in the years before 1914. Namun guys, hingga pada awal Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang akhirnya berhasil menggunakan kapal induk secara efektif pada saat itu. Nah, ada yang tahu nama kapal induk Jepang? Yakni kapal induknya bernama Hoso. Bukti dari keefektifan kapal induk buatan Jepang adalah serangan ke Pearl Harbor pada 9 Desember 1941, di mana hal ini menyadarkan Barat akan fungsi kapal induk yang dapat melakukan serangan mematikan ke markas besar armada laut Amerika. Barulah dari kejadian penyerangan Pearl Harbor ini, negara-negara Barat mulai tertarik dengan kapal induk. Waves of bombers continue to pound military installations in an all-out assault on the island. But the Japanese aren't limited to military sites. They're also bombing civilian targets. Gimana? Ada yang tertarik dengan penyerangan Pearl Harbor oleh Jepang tadi? Kalau ada, komen di bawah ya. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang kapal induk. Sekarang, ayo kita bahas tentang fakta-fakta menarik tentang kapal induk di dunia. Yang pertama, sebuah kapal induk bertenaga nuklir dapat berlayar selama 20 tahun. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi kapal induk kini menggunakan bahan bakar bertenaga nuklir yang dapat beroperasi hingga 20 tahun. Reaktor nuklir itu konsepnya terbarukan. Jadi, untuk 4 kg uranium yang digunakan saja dapat membuat kapal induk berlayar selama 1 minggu. Sedangkan kapal induk normalnya membawa 50 ton uranium untuk bahan bakar mereka. Namun, reaktor nuklir sendiri setiap 3 tahun sekali harus melakukan pemeliharaan lagi. Jadi, dapat dioperasikan berpuluh-puluh tahun, namun dengan setiap 3 tahun sekali harus ada pemeliharaan mesin kapal. Gitu. Most of the aircraft carriers don't need regular refueling. All 11 American carriers and French ones are nuclear-powered, meaning that they can sail an unlimited distance for 20 years without refueling. Fakta menarik yang kedua, kapal induk dirakit paling tidak terdiri dari 1 miliar komponen yang terintegrasi atau terhubung hingga menjadi sebuah konstruksi kapal induk. Kita ambil contoh saja, kapal induk Gerald Air Force. Kapal induk ini memiliki panjang 337 meter, lebarnya 78 meter, dan beratnya hingga 100.000 ton. Bayangkan guys, dengan luas flight deck 20.000 meter persegi, kapal tersebut mampu menampung 75 lebih pesawat dan 4.300
orang, bahkan bisa lebih. Belum lagi ditambah ruangan-ruangan yang ada di dalam kapal tersebut. Proses pembuatannya pun memerlukan waktu 8 tahun, yakni 4 tahun lebih lama dari waktu rata-rata pembuatan kapal induk pada umumnya. Untuk desain grafisnya bisa teman-teman lihat di layar. Kita bandingin nih dengan kapal induk HMS Queen Elizabeth ini. Banyak banget kan komponen-komponennya? Oke guys, fakta menarik yang ketiga. Kapal induk tidak pernah berlayar di laut lepas seorang diri. Kapal induk memiliki sebuah kelompok tempur atau Carrier Strike Group, di mana terdiri dari kapal perusak, kapal penjelajah, kapal korvet, kapal suplai makanan, air dan bahan bakar, serta sebuah kapal selam. Nah, kapal-kapal tersebut memiliki perannya masing-masing sebagai pendukung dari sebuah kapal induk. Oke, kita mulai dari kapal induk itu sendiri. Nah, jadi kapal induk itu berperan sebagai jantung atau pusat komando dari suatu kelompok tempur. Lalu yang kedua, kapal perusak atau destroyer. Nah, peran destroyer ini yaitu untuk melindungi kelompok tempur kapal induk dari serangan-serangan kapal musuh. Untuk kapal penjelajah sendiri, fungsinya sebagai mata-mata yang berlayar jauh dari kelompok tempur untuk melakukan serangan dan mencari armada perang lawan. Kemudian, kapal korvet sendiri bisa disebut juga kelas kapal terkecil yang dianggap sebagai kapal perang. Nah, untuk fungsinya sendiri, kapal korvet ditugaskan untuk berpatroli dan mengawali kelompok tempur armada laut. Kalau kapal supplies, ya fungsinya kayak namanya, kapal ini ditugaskan untuk membawa kebutuhan-kebutuhan kapal lainnya, seperti bahan bakar, persediaan makanan, pakaian, alat-alat tempur, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, untuk kapal selam, fungsinya untuk melawan dan menghancurkan kapal selam musuh, serta kapal-kapal yang ada di permukaan. Kapal selam ini menggunakan torpedo sebagai kekuatan utama untuk melakukan misi pengintaian kapal musuh. Oke guys, fakta menarik yang keempat. Untuk terbang, pesawat didorong oleh sebuah katapult bertekanan tinggi yang akan menyeret dan melempar pesawat terbang untuk memperpendek jarak lepas landas. Sedangkan untuk mendarat, kapal tempur menggunakan pengait yang diletakkan di geladak kapal. Nah, katapult sendiri biasanya lebih awam didengar dengan sebutan ketapel pesawat terbang, di mana digunakan untuk meluncurkan pesawat dari kapal, khususnya dalam ruang yang sangat terbatas. Alat ini terdiri dari trek yang dibangun ke dalam dek penerbangan, yang di bawahnya terdapat piston besar atau shuttle yang terpasang melalui trek ke gigi hidung pesawat, atau dalam beberapa kasus, tali kawat disebut pelontar yang melekat pada pesawat dan shuttle katapel. Nah, adapun cara kerja dari katapel adalah dengan memanfaatkan uap bertekanan tinggi yang dihasilkan panas dari reaktor nuklir. Singkatnya, uap panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir dikumpulkan dan disesuaikan untuk penggunaannya. Prior to a launch, the steam is collected under high pressure in a large accumulator tank that is located underneath the catapult. The pressure inside the accumulator is monitored by the catapult officer as it is filled, and a flow control valve is closed once the desired pressure is reached. After the aircraft is connected to the shuttle, a hydraulic tensioner is used to push the grab forward slightly, which in turn pushes the shuttle and moves the aircraft forward in order to eliminate any slack in the system. As soon as the catapult is fired by the shooter, a launch valve in the accumulator is opened. The force from the steam pushes the pistons forward with enough force to break the holdback, and the shuttle accelerates the aircraft forward towards the bow of the ship. The catapult is capable of launching a 20 metric ton aircraft from 0 to 265 km per hour in just 2 seconds. Untuk meluncurkan jenis pesawat yang berbeda, tentu tekanan yang dibutuhkan itu berbeda pula. Nah, berdasarkan data bobot pesawat yang diluncurkan, juga arah dan kecepatan angin di atas dek kapal akan dilihat berapa tekanan yang dibutuhkan, kemudian nanti operator akan mengatur tekanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, pada proses pendaratannya, pesawat dibantu dengan cahaya lampu yang dipasangkan lensa yang telah dirangkai secara vertikal
dan diarahkan ke sudut tertentu. Pada landasannya terdapat kabel baja. Kemudian saat pesawat ingin mendarat, pesawat akan mengeluarkan pengait yang disebut tailhook, di mana tailhook tersebut akan mengait kabel baja, sehingga kabel baja akan menawat pesawat hingga berhenti. There are 3 to 4 steel cables called arresting wires that span the width of the landing runway at the stern of the ship, and the pilot must catch one of these cables using a tailhook that is deployed from the rear of the aircraft. Nah, fakta menarik yang kelima, mengapa Indonesia hingga saat ini belum memiliki kapal induk? Ada yang tahu? Nah, jadi guys, meskipun ada banyak negara yang sudah memiliki kapal induk karena dinilai efektif, namun Indonesia sendiri hingga saat ini masih belum memiliki kapal induk. Alasannya, karena yang pertama, kapal induk dinilai tidak bernilai strategis dalam konteks pertahanan. Karena dengan kondisi sekarang, TNI masih memfokuskan ke peremajaan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia atau alutsista yang lama. Kemudian, Indonesia sendiri memiliki beberapa kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan, yaitu pulau-pulau di perairan Indonesia. Karena militer Indonesia bersifat defensif atau untuk pertahanan, bukan untuk menyerang, maka pulau-pulau di Indonesia cukup untuk menjadi bandara agar pesawat militer Indonesia dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mudahnya gini guys, Indonesia hanya perlu mempertahankan wilayahnya saja dan tidak perlu untuk ikut campur dengan masalah kemiliteran negara lain seperti Amerika. Nah, sebagai tambahan informasi, menurut Jenderal Muldoko, kapal induk atau kapal pengangkut pesawat tempur tak begitu perlu untuk TNI. Kenapa? Sebab TNI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk menyimpan, menyiagakan, dan mendaratkan pesawat-pesawat milik TNI AU. Nah, dengan kata lain, pulau-pulau kecil Indonesia sudah seperti kapal induk itu sendiri. Oke guys, alasan kedua yaitu karena harga kapal induk dan biaya penanganannya yang luar biasa mahal. Nah, untuk biaya pembuatannya adalah kisaran 8,5 miliar US dollar atau sekitar 120 triliun rupiah. Wah, mahal banget kan? Nah, jadi hal ini belum termasuk pesawat yang harus dibawa, sekitar 70-90 pesawat. Jadi kapal induk juga tidak bisa berlayar sendirian guys, karena sangat rentan akan serangan musuh. Sehingga perlu beberapa kapal perang dan kapal selam sebagai pelindungnya. Andai saja tiba-tiba militer Indonesia dialokasikan dana sebesar itu pun pasti tidak akan kuat untuk membiayai pemeliharaannya. Jadi, gimana? Udah pada ngerti belum kenapa Indonesia belum punya kapal induk sampai saat ini? Oke guys, mungkin itu yang bisa aku ceritain. Kalau menurut teman-teman cerita ini ada yang kurang, boleh deh di komen di bawah ini. Dan untuk next video, kalau ada saran mau bahas apa, boleh juga di komen di bawah ini. Eits, yang paling penting, jangan lupa komen, like, and subscribe. Take care on the way and have a nice day. See you on the next video with the new spirit. Bye-bye!